بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. Hadis yang ke-36 dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa ingatkan dari seorang mukmin suatu kesulitan dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan darinya suatu kesulitan dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan atas orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan atasnya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Dan barang siapa yang meniti suatu jalan, yang di jalan itu dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan turun atas mereka ketenteraman dan rahmat meliputi mereka, dan malaikat mengelilingi mereka, dan Allah akan menyebut mereka di tengah-tengah malaikatnya. Dan barang siapa yang lambat amalannya, tidaklah dipercepat dengan nasabnya. Diriwayatkan oleh Muslim dengan lafaz ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pada pekan kemarin kita bahas hadis 35. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu. Al-hasad. Apa yang dimaksud dengan hasad? Hasad adalah tidak senangnya melihat orang yang lebih kuat. Nah, ya, membenci nikmat yang telah Allah SWT berikan kepada saudara kita orang lain. Nah, baik. Ada pengertian yang lain? Definisi yang lain? Baik. Masyhur. Baik. Ada definisi yang lain, yaitu mengharap nikmat yang telah Allah berikan tersebut adalah apa? Hilang. Jadi kalau definisi yang pertama adalah membenci, baik mengharap nikmat tersebut hilang ataukah tidak. Tapi kalau definisi yang kedua adalah mengharap agar nikmat tersebut hilang. Baik, mana definisi yang lebih tepat? Jadi, yang pertama, yakni sekedar membenci saja itu sudah disebut hasad. Baik. Hasad memiliki beberapa kejelekan, ya. Memiliki beberapa kejelekan. Yang pertama, mari. Dan kepada kafir
Hah? Tidak rindu pada perintah Allah. Baik, hasad berarti adalah tidak ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hasan. Yang kedua, Hasad termasuk mempersempit dirinya sendiri. baik. Orang yang hasad adalah orang yang mempersempit dirinya sendiri. Oleh karena itu orang yang hasad biasanya malah sesak sendiri. Ya. Bahkan setiap kali dia melihat saudara yang mendapatkan nikmat, dia malah susah sendiri. Baik, yang ketiga, sorry. Baik, menyerupai sifatnya orang iblis dan Yahudi, orang-orang Yahudi. Baik, masih ada yang lain? Menyebabkan permusuhan di antara sesama. Baik. Kemudian Nabi SAW mengatakan wala tanajasu. Apa yang dimaksud dengan najas? Wala tanajasu. Hadir enggak mereka? Hadir. Keluar. Gimana? Keras dikit dong. Baik. Seorang ya, dia menaikkan harga tawarannya padahal dia tidak ingin untuk membelinya. Bisa diperjelas dengan contoh? Akhi? Bisa diperjelas dengan contoh? Gimana? Enggak. Oh, enggak ada. Baik, Jul. Contohnya. Surahnya. Tadi sudah didefinisikan sudah. Baik, ahsan. Baik. Wala tanajasu, dan tanajus adalah tidak diperbolehkan karena itu termasuk apa? Termasuk ghis, tipuan. Wala tabaghadu wala tadabaru. Ya, wala tabaghadu wala tadabaru. At-tadabur. Apa artinya tadabur? Saling membenci. Tadabur. Kalau tadabur saling tabaghadu, saling membenci. Kalau tadabur saling apa? Saling membelakangi. Maksudnya membelakangi gimana? Yani apa namanya? Duduknya membelakang gitu ya. Saling memantati. Baik, gimana? Saling mendiamkan. Jadi ketemu nggak mau ngomong. Ya. Ada makna tadabur. Baik. Kemudian hadis Nabi SAW, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Apa artinya? Siapa namanya? Santa. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Hadir kan, Farid? Ayo. Rani. Baik. Tidak boleh mengganggu. Baik, tidak boleh kita melakukan jual beli di atas jual beli saudara. Baik. Surahnya bagaimana? Gambarannya. Gambaran masalah. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Gambaran masalahnya. Nah, ada penjual dan pembeli transaksi. Baik. Yang ketiga itu ngomong sama pembeli, janganlah beli barang yang sangat
saya akan menjual kepada kamu yang harga yang lebih murah. Baik. Misalkan ada si A, Zaid sama Amr sedang jual beli. Si Zaid akan menjual kepada si Amr kitab tersebut seharga 10 real misalkan. Ya. Datang orang ketiga bilang kepada si Amr, ya, mengatakan, "Mer," gitu ya. Kamu belinya kepada saya aja. Saya akan kasih yang lebih murah. 8 real aja. Baik. Ini adalah tidak diperbolehkan. Sampai sini ya kemarin ya. Faedahnya. Baik, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Sampai sini kemarin faedahnya. Faedah yang ke berapa? Kelima, yaitu haramnya jual beli di atas jual beli saudara yang lain. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Diambil dari kata wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Hal itu karena model seperti tadi dapat menyebabkan permusuhan. Jelas sekali. Ya. Seperti tadi kita contohkan, ini akan menyebabkan permusuhan dan pertikaian. Demikian juga perlu diketahui bahwasanya tambahan bai' ala bai'i akhi, ya, ada beberapa gambaran. Gambaran yang pertama seperti tadi, yaitu kalau masalah harganya. Ini gambaran pertama, yaitu kalau misalkan si A sama si B dan transaksi jual beli, ya, si A si penjual mengatakan kepada si B pembeli, ya, akan menjualnya dengan harga dari 10 real misalkan. Ada si C datang mengatakan beli kepada saya aja, saya akan ngasih lebih murah, 8 real atau 9 real. Ini adalah termasuk wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Tidak diperbolehkan. Ini gambaran pertama, yaitu masalah apa? Harganya. Ya. Jangan beli sama dia karena harganya tadi berapa? 10, saya akan memberimu yang lebih murah. Baik. Ada gambaran yang kedua, yaitu masalah sifatnya. Harganya sama, tapi sifatnya berbeda. Misalkan, sama-sama kitab. Ya, sama-sama kitab. Dalam model yang sama. Si C mengatakan, kamu jangan beli sama sana, yang harganya 10 real. Beli kepada saya saja, harganya juga sama, 10 real, tapi cetakannya bagus. Ya, cetakannya bagus. Ini juga apa? Termasuk dalam larangan. Harganya sama atau tidak? Sama-sama 10 real. Cuma berbeda di dalam sifatnya. Ya, berbeda dalam sifatnya. Atau ini itu cetakan lama, ini cetakan baru. Itu merek lama, ini merek baru. Ya, ini adalah termasuk bai' ada bai'i akhi. Baik. Ada gambaran yang lain, yaitu kalau menjual dengan harga yang lebih mahal. Nih, gambaran yang pertama hukumnya adalah haram, jelas. Gambaran yang kedua juga haram, itu jelas. Ya, baik harganya maupun apa? Sifat. Baik, ada model yang ketiga, yaitu harganya lebih mahal. Atau kalau sifatnya lebih jelek. Misalkan, si C tadi mengatakan, kamu jangan beli sama sana, yang harganya 10 real. Beli sama saya aja. Berapa harganya? 11 real. Harganya tambah murah atau tambah mahal? Tambah mahal. Boleh atau tidak? Ali, nggak mau beli? Ya mungkin karena teman, ya kan? Ya nggak apa-apa lah, mahal dikit. Dia teman sendiri. Betul apa enggak? Betul Aziz. Bisa jadi kan? Ya nggak apa-apa mahal sedikit, orang teman sendiri kok. Daripada 10 real sama orang lain, mendingan ya nggak apa-apa lah, sambil sedekah sama teman. Ya nggak? Boleh atau tidak? Ya, masalah ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, sebagian mazhab mengatakan tidak mengapa, karena di sini apa? Lebih mahal dia. Ya, lebih mahal. Yang ini tidak membuat permusuhan kepada penjual pertama. Dan itu mazhab Hanabilah. Pendapat yang lain tetap tidak diperbolehkan. Ya, sekalipun dia lebih mahal,
atau mungkin lebih jelek cetakannya dalam contoh yang tadi, tetap adalah tidak diperbolehkan. Dan ini adalah lebih sahih, lebih ihtiyat, ya, lebih ihtiyat, yaitu tidak diperbolehkan. Karena keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jelas ini ya. Berarti ada berapa model? 3 model di dalam wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan semuanya adalah haram menurut pendapat yang kuat pada nomor yang ketiga. Ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Baik, ada masalah yang lain dalam masalah ini. Apakah larangan ini sangat berkaitan erat, ya, kita singgung, yaitu apakah larangan al-bai' ala bai'i akhi ketika dalam masa khiyar, ya, masih masa khiyar majlis atau khiyar syarat. Kalau belajar jual beli kan ada di sana nanti apa? Khiyar majlis gitu ya. Ada khiyar syarat. Apakah larangan bai' ala bai'i akhi, ya, ini hanya pada saat, ya, masih ada khiyar. Adapun kalau sudah selesai khiyarnya berarti boleh. Misalkan kalau dalam contoh seperti tadi, seorang jual beli sudah selesai, ya, sudah pergi, sudah berpisah, tahu-tahu dipanggil. Sudah selesai ini, bukan pada saat transaksi. Ya, sudah selesai. Dipanggil, ditanya. Tadi beli sama si itu berapa? 10 real. Wih, mahal banget. Ente tadi kalau beli sama saya berapa? Saya kasih 8 real. Atau 9 real. Transaksi sudah selesai belum? Sudah, khiyar sudah selesai dengan penjual pertama. Baik, di sini apakah hal ini terlarang ataukah tidak? Setelah selesai khiyar, apakah hal ini terlarang ataukah tidak? Ini pun masalah yang diperselisihkan ulama dalam fikih. Sebagian ulama mengatakan tidak mengapa. Yakni boleh-boleh saja, karena apa? Khiyar sudah selesai, tidak bisa dibatalkan. Apakah kalau si pembeli tadi dia mau membatalkan jual belinya diperbolehkan? Tidak boleh karena sudah selesai. Baik. Pendapat yang kedua, dan itu yang dipilih oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan sebagian ulama lainnya, mengatakan bahwasanya tidak boleh. Jadi sekalipun khiyar telah selesai, tidak boleh melakukan seperti tadi, bai' ala bai'i akhi. Kenapa? Pertama karena keumuman hadis. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i akhi. Dan hadis ini tidak membatasi pada khiyar saja. Tidak membatasi. Yang kedua, bisa jadi si pembeli tadi akan mencari alasan untuk membatalkan khiyar, untuk membatalkan jual belinya, transaksinya. Ya, memang dia tidak berhak. Tapi kalau dia mencari-cari alasan, mungkin dengan alasan nanti barangnya ada aibnya, akhirnya apa? Bisa untuk membatalkan jual belinya. Aslinya memang tidak bisa untuk dibatalkan, tapi kemungkinan karena seperti tadi, akan dia merasa tertipu, akan berusaha bagaimana caranya untuk membatalkan jual beli yang sudah sah tadi. Yang ketiga, illah dari permusuhan tetap ada. Illah dari permusuhan di sini tetap apa? Ada. Yakni si pembeli akan merasa dia dibohongi, ya kan? Dibohongin oleh penjual pertama. Oleh karena itu pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwasanya apa? Tidak diperbolehkan melakukan bai' ala bai'i akhi sekalipun khiyar telah selesai. Sekalipun khiyar telah selesai. Dan ini banyak. Mungkin kalau pas transaksinya mungkin nggak berani dia, akan menjadikan ribut kan gitu. Tapi ketika selesai baru dipanggil. Tadi kamu dikasih berapa harganya? Sekian. Oh, mahal sekali. Coba kamu belinya sama saya tadi. Apa yang terjadi pada si pembeli? Pertama dia nyesel. Aduh, ternyata tertipu saya. Kan gitu. Yang kedua akan menyebabkan permusuhan. Dan pembeli tadi juga akan berusaha bagaimana untuk
membatalkan, kemungkinan akan berusaha untuk mencari cara bagaimana membatalkan transaksi yang telah sah tadi. Baik. Ini masalah al-bai' ala bai'i akhi. Bercabang dari masalah ini, ada masalah yang lain, yaitu kebalikannya. Bolehkah kita membeli, kalau tadi kan menjual, ya, menjual. Apa hukumnya kebalikannya? Yastari ala sira'i akhi. Ya, yastari ala sira'i akhi. Boleh atau tidak? Apakah lafaz jual la yabi' ba'dukum ala bai'ah ini adalah sekedar pembatasan, yakni yang dilarang adalah jual beli saja, yang lain tidak mengapa? Misalkan membeli. Contohnya, ya. Contohnya, kalau saya jual kepada Abdul Basit, Abdul Basit beli kepada saya, ya, beli kepada saya, misalkan ini apa? Kitab 10 real tadi. Kemudian si Sarim datang, ya, Pak, biar saya aja yang apa? Yang beli. Saya kasih harga, saya beli dengan harga 15 real. Ini kan bukan layak ba'dukum ala bai'ah akhi, ya, tetapi apa? Membeli. Yang dilarang tadi yaitu apa? Menjual. Ya. Baik, permasalahan ini sekarang adalah membeli. Contohnya seperti tadi. Ya, kalau Abdul Basit mau membeli kepada saya 10 real, datang misalnya, Pak, ya, saya udah kasihkan kepada saya akan ngasih lebih tinggi harganya, yaitu saya beri 15 real. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, ini juga tidak diperbolehkan. Oleh karena itu dalam lafaz yang lainnya, wala yasqari ala sira'i akhi. Ya, kalau ada misalkan seorang mau kontrak dengan harga setahunnya, misalkan di kita berapa? 1 juta cukup ya? Misalkan. Kemudian ada orang lain, ya, yang mungkin lebih kaya mengatakan kepada yang punya kontrak, ya, Pak, ya, biar ini saya yang kontrak saja. Saya kasih 1,5 juta. Boleh atau tidak? Tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Baik. Ada masalah lain juga. Masalah ini juga dalam tambahan lafaz yang lain ada wala yahtubu ala khidbati akhi. Tidak boleh menghidbah. Apa menghidbah? Hah? Meminang. Nah, melamar. Ya, wanita yang sudah dilamar oleh saudaranya. Misalkan, ya, Abdul Basit sudah melamar seorang akhwat. Sah Abdul Basit? Sudah belum? Belum. Baik, anggap aja sudah dah. Ya, contoh. Baik. Kemudian ini ada ikhwan yang lain mau nyerobot. Ya. Siapa yang duluan dong? Nah, gitu. Padahal, ya, dia tahu akhwat ini sudah dihidbah. Maka ini adalah juga tidak diperbolehkan. Wala yahtubu ala hidbati akhi. Tapi kalau nggak tahu, boleh atau tidak? Hah? Harus nanya dulu. Nanya ke siapa? Nanya ke akhwatnya. Sudah dilamar belum gitu ya? Baik. Yang dilarang di sini yaitu apa? Kalau dia tahu bahwasanya si wanita tersebut sudah dilamar. Adapun kalau dia tidak tahu, ya, maka tidak mengapa. Kalau tidak tahu, atau diperbolehkan juga kalau diizinkan. Ya, kalau diizinkan. Misalkan ini kok kayaknya nggak tahu diterima apa enggak. Ini. Terus ada seorang ikhwan yang mau maju, tahu ikhwan ini sudah dihidbah oleh Abdul Basit. Wah, Abdul Basit kayaknya kok nggak ada respon juga. Ya, akhirnya udahlah kasihin ke saya aja kalau antum nggak mau maju. Ya, kata dia, tafadhol, ambil aja. Boleh atau tidak? Boleh, karena sudah diizinkan. Baik. Atau juga boleh juga untuk kita melamar ala hidbah akhi kalau kita tahu bahwasanya, ya, si Abdul Basit sudah tertolak. Ya, misalkan dia entah dia yang menolak atau yang akhwatnya yang tertolak misalkan. Ya, maka di sini apa? Boleh. Karena sudah selesai urusannya. Paham ya Abdul Basit? Nah.
Dan itu cepat-cepat biar tidak diserobot orang lain. Jelas ini ya, jadi ya. Wala yabi ba'dukum ala bai'i akhi. Ini mencakup yaitu apa? Semuanya. Ya, baik kontrakan, beli, pembelian, demikian juga yaitu masalah apa? Lamaran. Ya, ini juga tidak diperbolehkan karena semua itu adalah membawa kepada apa? Permusuhan. Ya, keretakan persahabatan. Selanjutnya Nabi SAW mengatakan al-muslimu wa kunu ibadallahi ikhwana. Baik, dari sini dapat diambil faedah yaitu anjuran untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menjadikan persatuan kaum muslimin. Ya. Anjuran untuk melakukan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan persatuan kaum muslimin dan kecintaan di antara mereka. Karena Nabi SAW mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya, jadilah kalian hamba-hamba Allah SWT yang bersaudara, yang saling mencintai, yang saling bersatu. Ya, baik. Jadi hendaknya kita semuanya untuk melakukan apa yang dapat menyatukan kita semuanya, menguatkan persatuan kita dan menjadikan kita saling mencintai. Contohnya, apa contoh amalan-amalan yang dapat menjadikan kaum muslimin saling mencintai atau saling bersatu? Apa? Mengucapkan salam. Nah, satu adalah amalan yang pertama adalah mengucapkan salam. Nabi SAW bersabda, ya, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum fima bainakum afshus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian saya tunjukkan suatu amalan? Apabila kalian mengamalkannya, maka kalian akan saling mencintai, yaitu sebarkan salam di antara kalian semuanya. Ini yang pertama, yaitu mengucapkan salam. Baik. Apalagi yang kedua? Baik, senyuman. Nah, murah senyum kepada saudara kita ketika kita ketemu, ya, kita senyum. Ya. Enggak cemberut. Tabassumuka li akhika shadaqah. Ini adalah satu amalan ringan tetapi dapat menyebabkan kecintaan di antara kaum muslimin. Nah, contoh yang lain, amalan yang lain yang dapat menjadikan kecintaan kaum muslimin. Memberikan hadiah, ahsan. Memberikan apa? Hadiah. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Malik dalam muwatta'nya, dan hadis ini disahihkan Syekh Al-Albani, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, tahadu tahabu. Ya. Berilah kalian hadiah, saling memberi hadiah, ya, niscaya kalian akan saling mencintai. Baik. Ada lagi yang keempat, amalan-amalan yang dapat menjadikan kita saling mencintai. Apa lagi? Silaturahmi, ahsan. Ya, silaturahmi. Ya, silaturahmi. Ziarah. Ya. Saling berziarah. Dan ini terbukti ya, kawan. Ya, seorang teman apabila lama tidak menziarahi temannya, beda dengan seorang teman yang sering menziarahi, akan saling mencintai di antara mereka. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya ada dalam riwayat Muslim, ya, ada seorang laki-laki yang dia melakukan perjalanan untuk ziarah kepada temannya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang menjelma sebagai manusia, bertanya kepada dia, mau kemana kamu? Dia mengatakan, saya akan mengunjungi temanku di desa ini, di kampung ini. Kemudian kata malaikat tersebut, apakah kamu ada kepentingan dengannya? yakni ada urusan bisnis atau urusan duniawi? Kata dia, tidak. Saya melakukan perjalanan ini hanya karena saya cinta karena Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Lalu malaikat tersebut mengatakan, saya adalah utusan Allah Subhanahu wa taala
yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu untuk menghabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintaimu. Ya, Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala mencintai kita tatkala kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala. Cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan cinta karena dunia, bukan cinta karena hartanya. Rasulullah SAW mengabarkan tentang salah satu di antara golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rajulani tahaba fillah ijtama'a lillah waftaraqa lillah. Dua laki-laki yang mereka saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala, berjumpa karena Allah Subhanahu wa taala, dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ya ikhwani, hendaknya kita saling mencintai, dan cinta kita didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih cinta karena Allah Subhanahu wa taala itu? Apakah kita selama ini mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ataukah hanya sekedar persahabatan, teman, begitu saja? Bisa dikoreksi. Kalau kamu mencintainya, mencintai tersebut, mencintai teman tersebut karena dia adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah orang yang saleh, maka itu adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu membenci seorang, lihat dulu, apakah kamu membencinya karena Allah Subhanahu wa taala? Kalau kamu membencinya karena dia adalah orang yang fasik, atau karena dia jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, berarti kamu cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya adalah lihat kepada keadaan tersebut dan timbanglah, cerminlah, koreksilah. Nah, selanjutnya faedah yang ke-8, bahwa konsekuensi persaudaraan antara muslim dengan muslim yang lainnya adalah dia tidak mendoliminya, tidak menghinakannya, dan tidak merendahkannya. Tidak mendoliminya berarti tidak mendoliminya dengan ucapan, perkataan, dengan ucapan maupun perbuatan, tapi dia malah berbuat baik kepadanya, berusaha untuk mencintainya dan membantunya. Wala yahduluhu, dan tidak yahduluhu itu menghinakannya. Kalau para ulama mengatakan yahduluhu maknanya adalah tidak membantunya tatkala dia membutuhkan dan kita mampu, yakni ada seorang saudara kita dalam musibah, dia dikejar-kejar oleh orang zalim misalkan, kemudian minta pertolongan kepada kita dan kita mampu untuk membantunya, lalu kita tidak membantunya, ini termasuk yahduluhu. Oleh karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semuanya untuk menolong saudara kita. Unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang terdolimi. Nah, kemudian wala yahqiruhu, dan tidak boleh merendahkannya. Ini konsekuensi persaudaraan sesama muslim. Enggak boleh merendahkannya. Merendahkannya karena postur tubuhnya, karena kulitnya, karena nasabnya, karena kefakirannya, atau karena kejahilannya, ini juga tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Hendaknya kita menghormati sesama saudara kita muslim. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahu al-muslim." Faedah yang ke-9, bahwasanya takwa itu di dalam hati. Dan diwujudkan di dalam anggota badan. Bukan hanya di dalam hati saja, tapi diwujudkan di dalam badan, anggota badan. Bagaimana kata orang sebagian orang kalau kita tegur misalkan, kenapa kok kamu begini dan begini, melakukan ini dan itu dari kemaksiatan, dia mengatakan apa? Yang penting kan hatinya baik. Iman itu kan di hati. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi salasa marrat. Yang penting takwa kan di sini, iman kan di sini. Baik, kita katakan kalau hatimu baik, kalau memang benar-benar hatimu baik, maka akan terwujud di dalam zahirnya. Jadi zahir, penampilan zahir ini adalah tanda dari kebaikan batin. Tanda. Oleh karena itu perhatikan
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna wa la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, ya, walakin yanduru ila qulubikum." Cukup sampai di situ? Wa a'malikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati kalian dan amal perbuatan kalian. Bukan hati saja, tetapi diwujudkan dalam amal. Oleh karena itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak mengatakan bahwasanya iman itu hanya sekedar di dalam hati. Itu mazhabnya Murji'ah. Itu kelompok yang sesat dan menyesatkan, yang mengatakan bahwasanya cukup iman itu ada di dalam hati. Keliru. Harus diwujudkan di dalam apa? Amal perbuatan juga. Tidak cukup iman hanya di dalam hati tanpa amal. Tanpa amal. Nah, selanjutnya yang terakhir, faedah yang terakhir adalah kehormatan darah seorang muslim, ya. Kemudian hartanya, darahnya, kehormatannya. Darahnya berarti kemarin yaitu apa? Tidak boleh kita melukainya, menumpahkan darahnya. Hartanya berarti tidak boleh kita merampoknya, mencurinya, mengambilnya tanpa izin, atau kita punya hutang darinya tapi nggak mau ngaku. Ini juga termasuk apa? Mendolimi harta seorang muslim. Wa irduhu, dan kehormatannya seperti dengan menggibahnya, mengadu domba, menuduhnya padahal dia tidak melakukan. Ini adalah termasuk menodai kehormatan seorang muslim. Baik, sekarang kita berpindah kepada hadis yang 36. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits as-sadis wa salasun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man naffasa, man, barang siapa, laki-laki maupun perempuan, ya, pria maupun wanita, tua maupun muda, umum, man. Naffasa artinya adalah menghilangkan, ya. Naffasa artinya menghilangkan, meringankan juga bisa. Oleh karena itu, jadi meringankan dari satu musibah, dari keberatan, itu namanya naffasa. Memberikan dia nafas. Oleh karena itu, diambil dari kata ini juga, yaitu nifas. Nifas itu apa? Seorang wanita yang keluarnya darah, yang keluar setelah melahirkan. Nifas diambil dari kata nafasa juga. Kenapa? Karena seorang wanita apabila sudah melahirkan, berarti dia terlepas atau bebas dari sesuatu yang berat. Melahirkan berat atau enggak? Berat. Walaupun kita enggak pernah merasakan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin." Kelemahan di atas kelemahan. Jadi berat. Nah, oleh karena itu tatkala dia sudah keluar anaknya, ini adalah suatu keluasan, ya, satu kelonggaran. Baik. Man naffasa an mu'min, barang siapa yang meringankan atau menghilangkan dari seorang mukmin kurbatan min kurabid dunya. Kurbah adalah syiddatud dhaik, musibah yang besar. Perhatikan, kurbah adalah musibah yang besar. Nanti ada faedahnya dengan kelanjutannya. Kesulitan, tapi kesulitan yang besar. Nanti beda dengan ala mu'sirin. Kalau mu'sirin itu adalah keberatan, ya, musibah begitu saja. Tapi kalau kurba ini adalah musibah yang dahsyat, musibah yang besar. Tuh. Musibah dari musibah dunia, kesulitan dunia. Naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keringanan kepadanya, ya, dari musibah yang besar besok pada hari kiamat, kesulitan besok pada hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan barang siapa yang menghilangkan kesulitan yang besar dari saudaranya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala besok akan menggantinya, membalasnya, yaitu dengan menghilangkan kesulitan darinya, kesulitan yang besar besok pada hari kiamat. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala.
Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang meringankan kesulitan, kesukaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Jadi barang siapa yang memudahkan urusan kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan juga memudahkan dalam urusan dunianya dan akhiratnya. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup satara, yakni menutup aib, menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Baik, ikhwani, perhatikan bersama saya hadis ini. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung sekali. Terkumpul di dalamnya beberapa macam ilmu, kaidah dan adab, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim. Baik, perhatikan bersama saya hadis yang pertama. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Perhatikan, kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Balasannya nanti besok pada hari kiamat. Tetapi wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Dunia dan akhirat. Baik. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Yani pada potongan pertama janji Allah Subhanahu wa taala akhirat saja. Baik, pada potongan yang kedua dunia akhirat. Potongan yang ketiga dunia akhirat juga. Jelas apa enggak? Ya kan? Man nafasan mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Hari kiamat saja janji Allah Subhanahu wa taala. Pada petikan yang kedua fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Petikan yang ketiga juga seperti itu. Man satara musliman satara wa fid dunya wal akhirah. Apa bedanya? Kenapa dibedakan antara keduanya? Yakni pada yang pertama, pada potongan yang pertama Allah SWT menjanjikannya akan memberikan, Allah SWT akan memberikan kemudahan baginya dari musibah yang besar pada hari kiamat. Baik. Yang kedua, barang siapa yang memudahkan dari kesulitan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhiratnya. Dunia dan akhiratnya. Baik, yang ketiga, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupinya di dunia dan akhiratnya. Kenapa pada poin yang pertama Rasulullah SAW tidak mengatakan man nafasan mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasahu anhu kurbatan min kurabi ad-dunya wal qiyamah atau wal akhirah. Tapi hanya hari kiamat saja.